Selamat pagi Nusantara, salam Bhinneka Tunggal Ika untuk seluruh bangsa Indonesia di seluruh penjuru Nusantara. Berjumpa kembali dengan Bimbel Maxima yang kali ini akan membahas materi tentang bagaimana cara menentukan KPK dan SPB dari suatu bilangan. Namun demikian, sebelum kita lanjutkan materi ini, alangkah mulianya jika kita menyempatkan waktu untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi loncengnya sehingga kita akan selalu mendapatkan update video-video terbaru dari Bimbel Maxima tentang berbagai materi dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA dan juga pelajaran umum lainnya. Baik, kita lanjutkan materi pelajaran kali ini tentang KPK dan SPB. Tentukanlah KPK dan SPB dari 30 dan 40. Sebelum kita menentukan KPK dan SPB, kita harus tahu tentang bilangan prima, karena kita akan membagi bilangan-bilangan yang kita tentukan ini dengan bilangan prima. Apakah itu bilangan prima? Bilangan prima yaitu bilangan yang hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan bilangan itu sendiri. Apa saja bilangan prima? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Bilangan prima yang genap hanya angka 2 saja, yang lainnya ganjil semua. Tapi tidak semua bilangan ganjil itu adalah bilangan prima. Oke. Pada pembahasan video kali ini, pembahasan tentang KPK dan SPB, ada dua cara yang akan kita bahas dalam menentukan KPK dan SPB. Cara yang pertama yaitu pohon faktor, dan cara yang kedua yaitu menggunakan tabel. Baik, sekarang kita mulai dari cara yang pertama yaitu mencari KPK dan SPB dengan pohon faktor. Tentukanlah KPK dan SPB dari 30 dan 40. Kita cari dulu yang 30. 30. Ingat, faktor pembaginya atau angka pembaginya adalah bilangan prima. Karena 30 bilangan genap, kita bagi dengan 2. 30 dibagi 2 itu 15. Kemudian 15 dibagi dengan berapa? Kita coba dengan 2, ternyata nggak bisa. Karena bilangan 15 adalah bilangan ganjil. Naikkan ke 3. Apakah bisa 15 dibagi 3? Ternyata bisa. Jadi 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Kemudian kita amati lagi di sini. 5 ada di daftar bilangan prima, ya. Sehingga pencariannya sampai di sini. Kita lingkari yang bilangan prima hingga kita dapatkan faktorisasi prima dari 30 yaitu 2 kali 3 kali 5. Sekarang kita lanjutkan dengan mencari faktorisasi prima dari angka berikutnya yaitu angka 40. 40. Kita bagi juga dengan bilangan prima sesuai di daftar bilangan prima berikut ini. Karena bilangan genap kita bagi dengan 2. 40 dibagi 2 itu 20. Karena 20 bilangan genap, kita bagi lagi dengan 2. Hasilnya adalah 10. Dan karena 10 bilangan genap, kita bagi lagi dengan 2. Hasilnya adalah 5. Kemudian kita lihat angka 5 itu ada pada daftar bilangan prima, sehingga proses pengerjaannya atau pencariannya kita stop, kita hentikan sampai di sini dan kita lingkari bilangan primanya. Sehingga kita dapatkan faktorisasi prima dari 40 yaitu 2, ada 2-nya, ada 1, 2, 3. Jadi 2 pangkat 3 kali 5. Kemudian sekarang kita menentukan berapakah KPK dan SPB dari 30 dan 40. Yang pertama kita tentukan dulu KPK. Nanti berikutnya kita tentukan SPB-nya. Berapakah KPK-nya?
kita lihat di sini angka difaktorisasi prima 30 dan 40. Semua angka ini kita tulis pada KPK. Namun demikian, jika terdapat angka yang sama, ya, contohnya di sini angka 2, ini juga angka 2, bilangan pokoknya 2. Yang ini pangkat 1 dan ini adalah pangkat 3. Kita tulis pangkat yang lebih besar. Jadi kita tulisnya 2 pangkat 3 kali, kemudian yang sama lagi yaitu 5 dan 5. Kita tulis salah satu saja, jangan dua-duanya ya. 2 pangkat 3 kali 5 kali, ini udah habis. Nah, ada satu lagi angka yang belum ditulis yaitu 3. Kita tulis. Jadi semua di KPK kita tulis. 2 pangkat 3 itu 8 kali 5, 8 kali 5 40 kali 3, 120. Itu KPK-nya. FPB-nya. FPB tidak semuanya kita tulis. Hanya angka yang sama saja. Berarti 3, karena ini angka yang berbeda, karena di sini nggak ada 3, tidak kita tulis. Yang kita tulis yang sama, yaitu 2 dan 5. Namun kita pilih angka 2 sih, di sini pangkat 1, di sini pangkat 3. Kita tulis untuk FPB, kita tulis yang pangkatnya rendah. Jadi kebalikannya KP, kalau KPK ditulis yang terbesar pangkatnya, kalau FPB ditulis yang terkecil. Jadi 2 pangkat 1 atau 2 kali, kemudian ini 5 dan 5 sama ya. Jadi 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi KPK-nya 120 dan FPP-nya adalah 10. Untuk selanjutnya, setelah kita mencari KPK dan FPB dengan metode Bowen faktor, selanjutnya kita mencoba mencari KPK dan FPB dengan cara yang lain, yaitu dengan cara tabel. Kita tulis dulu angka yang akan kita cari faktorisasi primanya, yaitu 30 dan 40. Kita tulis di atas ini 30 dan 40. Kemudian bagian sini adalah bilangan prima yang akan membagi 30 dan 40. Baik, kita mulai. Angka 30 dan 40 itu bilangan genap, sehingga kita mulai pembagiannya dengan angka 2. Kita mulai dengan angka 2. 30 dibagi 2 hasilnya adalah 15. 40 dibagi 2 hasilnya adalah 20. Kita lanjutkan, karena masih ada bilangan genap yaitu 20, berarti kita bagi lagi dengan 2. 15 dibagi 2 tidak bisa, kita kosongin. 20 bagi 2 hasilnya adalah 10. Kita lanjutkan lagi, ada bilangan genap lagi yaitu 10, berarti kita bagi lagi dengan 2. 15 dibagi 2 tidak bisa, 10 bagi 2 adalah 5. Kita teruskan. Sekarang di sini 5, di sini 15. Berarti tidak bisa lagi dibagi dengan 2 karena ini bilangan ganjil. Kita naikkan. Kalau tidak bisa 2, kita naikkan jadi 3. Apakah 5 bisa dibagi dengan 3? Tidak bisa. 15 apakah bisa dibagi dengan 3? Bisa. Berarti kita bagi dengan 3. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Dan 5 dibagi 3 tidak bisa, kita kosongkan. Dan yang terakhir, sisa angka 5 dan angka 5. Angka 5 dan angka 5 itu hanya bisa dibagi dengan angka 5 itu sendiri, karena 5 dan 5 ini adalah bilangan prima. Jadi kita bagi dengan 5. 5 dibagi 5, 1. 5 dibagi 5, 1. Nah, sekarang kita menentukan KPK dan FPB-nya dengan cara tabel ini mungkin lebih mudah daripada cara yang Bowen faktor. Untuk KPK kita tulis semuanya di sebelah sini. Bilangan prima pembaginya tadi kita tulis semua. 2, 2-nya ada 3, jadi 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. 2 pangkat 3 itu 8 kali 3 kali 5, hasilnya adalah 120. Berapakah FPB-nya? FPB kita lihat pada tabel, yang tabelnya itu rapat, nggak ada yang kosong. Sebagai contoh, nomor yang atas, baris yang atas,
ada 20, ada 15, berarti ini rapat. Berarti 2 ini adalah bilangan yang akan kita gunakan untuk mencari FPB. Ini ada yang kosong, nggak ikut. Ini ada yang kosong, tidak ikut. Ini ada yang kosong, tidak ikut. Nah, sekarang ini rapat, ada angka 1, ada angka 1. Berarti 5 di sini adalah ikut untuk mencari FPB. Jadi cuma 2 angka, yaitu 2 dikali 5. 2 kali 5 hasilnya adalah 10. Jadi kita lihat di sini KPK-nya dan FPB baik dengan cara pound faktor maupun tabel hasilnya adalah sama. KPK-nya 120, FPB-nya 10. Itu pembahasan kali ini tentang KPK dan FPB. Sampai jumpa pada video bimbel maksima berikutnya.